Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Galuh Puspita, NIM A1C3199048, Prodi Pendidikan Fisika Reguler B 2019 di Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan simulasi menggunakan PET simulation dengan materi hukum Faraday. Nah, di sini sebelum saya melakukan percobaan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum Faraday. Hukum Faraday ini menjelaskan mengenai hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektrode dengan muatan listrik yang digunakan. Hukum Faraday ini ada dua. Yang pertama itu adalah hukum Faraday 1. Bunyi dari hukum Faraday 1 itu adalah massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Lalu untuk bunyi hukum Faraday yang kedua itu adalah massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Nah, langsung saja. Adapun tujuan pada percobaan saya kali ini, yang pertama itu dapat mengetahui dan memahami bagaimana konsep atau cara kerja dari aplikasi PET simulation pada materi hukum Faraday. Yang kedua itu dapat mengetahui pengaruh dari medan magnet terhadap kumparan dan tegangan. Yang ketiga itu dapat mengetahui hasil dari kesimpulan sesuai teori yang ada. Nah, adapun hipotesis pada percobaan saya pada kesempatan kali ini, yang pertama itu semakin banyak lilitan pada kumparan, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar dan menghasilkan cahaya lampu yang lebih terang. Lalu hipotesis yang kedua itu semakin cepat medan magnet disatukan dengan kumparan, semakin terang cahaya lampu yang dihasilkan. Nah, adapun alat dan bahan pada percobaan kali ini, yang pertama itu ada seperangkat komputer atau laptop. Yang kedua itu ada software simulation-nya itu PET simulation untuk melakukan percobaan. Nah, untuk prosedur percobaan itu akan langsung saya praktikumkan menggunakan PET simulation. Langsung saja kita ke PET simulation-nya. Nah, di sini terdapat bola lampu, lalu ada voltmeter untuk mengukur tegangan, lalu ada kumparan dengan 4 lilitan, dan di sini ada magnet north and south, magnet utara dan selatan. Lalu di sini kita juga membutuhkan garis-garis medan. Nah, ini dia. Nah, langsung saja kita untuk percobaan pertama, kita akan mengarahkan magnet utara ke arah kumparan. Nah, hasil yang didapatkan itu untuk tegangan itu mengarah ke negatif, sedangkan bola lampu yang dihasilkan itu dengan cahaya yang redup. Lalu kita akan memasukkan magnet ke dalam kumparan secara cepat. Nah, tegangan yang didapatkan ketika magnet dimasukkan secara cepat itu juga tegangan mengarah ke negatif dan lampu yang dihasilkan itu terang. Nah, kita ubah posisi magnetnya. Nah, ini kita akan mendekatkan magnet di kutub selatan ke arah kumparan. Nah, tegangan yang dihasilkan itu adalah positif dan cahaya lampu yang dihasilkan itu sedikit redup. Nah, setelah itu kita akan memasukkan kutub selatan pada magnet ke dalam kumparan dengan cepat. Dan yang dihasilkan itu ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan, tegangan yang dihasilkan itu adalah positif dan cahaya lampu yang dihasilkan itu terang.
Lalu selanjutnya kita akan yang tadi itu ada 4 lilitan, sekarang kumparan dengan 2 lilitan. Dan yang pertama kali akan kita lakukan, kita akan mendekatkan magnet dengan kutub utara secara perlahan. Lalu tegangan yang dihasilkan itu adalah negatif dan cahaya lampu yang dihasilkan itu redup. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kutub utara magnet ke dalam kumparan. Nah, yang dihasilkan itu adalah tegangannya negatif dan cahaya lampu yang keluar itu sedikit redup. Lalu kita ubah posisi kutubnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan mendekatkan kutub selatan ke arah kumparan. Tegangan yang dihasilkan itu adalah positif dan cahaya lampu yang dikeluarkan itu sedikit redup. Lalu kita akan memasukkan secara cepat kutub selatan ke dalam kumparan. Yang dihasilkan ketika kita mendekatkan kutub selatan ke dalam kumparan secara cepat, itu tegangannya adalah positif dan cahaya lampu yang dihasilkan itu adalah terang. Nah, langsung saja kita ada kesimpulan yang Adapun kesimpulan berdasarkan praktikum yang saya lakukan tadi, yang pertama itu semakin banyak lilitan pada kumparan, maka tegangan yang dihasilkan semakin besar dan cahaya yang dihasilkan semakin terang. Lalu yang kedua, jika pada magnet kutub utara yang diikat terlebih dahulu dengan kumparan, maka tegangan yang dihasilkan adalah negatif. Sebaliknya, jika kutub selatan yang terlebih dahulu, maka nilai tegangan adalah positif. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah jika sebuah penghantar memotong garis-garis gaya dari suatu medan magnetik atau flux yang konstan, maka pada penghantar tersebut akan timbul tegangan induksi. Perubahan flux medan magnetik di dalam suatu rangkaian bahan penghantar akan menimbulkan tegangan induksi pada rangkaian tersebut. Sekian pemaparan singkat saya mengenai hukum Faraday dengan menggunakan PET simulation. Maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.